lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku bisa nge-review ini salah satu lip product baru dari Ines ya. Sebenarnya udah lumayan lama kalian request, tapi aku baru bisa review sekarang, yaitu yang Everglow Lip Lacquer-nya seperti ini. Kalau dilihat dari finishnya tuh dia agak glossy yang lembab gitu, tapi apakah nanti bakal transfer proof dan tahan lama? Penasaran banget ya. Di sini aku beli 2 shade varian warna yang menurut aku cukup natural dan bisa aku rekomendasikan buat kalian. So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, aku bakal kupas tuntas di videoku kali ini. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan masuk ke packagingnya dulu ya. Untuk box luarnya kayak gini, perpaduan warna biru khasnya Ines dengan gradasi kayak warna-warna krem gitu. Dan di bagian depan ada nama produknya, Ines Color Contour Plus Everglow Lip Lacquer. Dan beberapa klaim produknya ya, nanti kita langsung bahas aja sambil aplikasikan di bibir aku. Dan untuk detailnya juga, bagian belakang aku akan kasih lihat zoom ingredientsnya apa-apa aja. Buat kalian yang selalu penasaran detail komposisi produknya. Kalau aku lihat untuk produknya Ines ini juga sudah ada nomor BPOM-nya, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Aman ya buat dipakai di bibir. Untuk expiry date-nya nih sampai di Maret 2027 ya yang aku punya. Tapi untuk masa berlakunya tidak tertera di sini. Biasanya sih untuk lip product 1-2 tahunan. Rata-rata yang paling sering 1 tahunan setelah dibuka ya untuk masa berlakunya. Dan di bagian ujung atasnya pastinya ada nama-nama shade-nya. Masuk ke packaging dalamnya yang dia bentuknya masih kotak seperti ini dengan perpaduan warna sama dengan boxnya ya. Biru dengan tutupnya warna krem kayak gini. Begitu selain ada nama produknya nih Everglow Lip Lacquer, kalau aku lihat ada expiry date-nya juga nih tertera di sini, jadi kita bisa cek. Udah gitu di bagian bawahnya ada keterangan-keterangan selain nama produknya. Ada nama shade-nya, serta netonya ada 4 gram, dan kemarin aku beli tuh kalau nggak salah harganya sekitar 40 ribuan. Nanti detailnya akan aku tulis aja di sini ya. Seperti biasa, untuk tahu harga terupdate-nya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Aku juga udah taruh lengkap. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku akan swatch satu persatu untuk 2 shade yang aku beli ya. Yang pertama nih yang paling membuat aku penasaran, 02 Classy. Karena waktu lihat swatches di official tuh cakep banget. Yes, dia ini warnanya kayak warna-warna pinkish keunguan. Yang dominannya masih ke pink ya. Kalau dilihat dari teksturnya, yes, langsung akan aku pakai di bibir aku. Di swipe di bibir, dia tuh teksturnya creamy, lembab, yang agak padat gitu. Jadi bukan yang terlalu liquid menurut aku. Dan ini lanjut aku aplikasikan di bagian atas bibir aku. Secara pigmentasinya cukup pigmented ya. Tuh langsung bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi memang ya kalau aku lihat ini dari segi wanginya, itu wanginya lumayan nyengat banget gitu. Kayak wangi-wangi permen karet yang agak nusuk-nusuk hidung. Apalagi kalau pas awal pakai tadi ya. So mungkin buat kalian yang nggak suka wangian terlalu menyengat, mungkin akan kurang suka sama wangi si Ines Lip Lacquer ini. Kalau dilihat dari finishnya sesuai dengan klaimnya ya, shiny and glowing effect. Jadi dia memberikan efek shiny dan lembab di bibir. Udah gitu ada kandungan vitamin E juga yang biasanya bagus untuk tetap menutrisi. Di sini untuk menutrisi bibir. Jadi misalnya kalian pakai seharian, itu tuh bakal tetap nyaman. Dan sekarang aku akan kasih lihat waktu aku sedikit tempelin di bibir tuh dia agak lengket menurut aku. Dan kalau misalnya ini habis mengaplikasikan, aku coba cium di tangan, pastinya masih transfer ya, lumayan banyak. Karena sesuai dengan cara penggunaannya memang harus ditunggu sampai benar-benar set. Akhirnya aku udah tunggu nih, dan ternyata setelah aku tunggu kayak sekitar 2 menitan, aku coba lagi, masih transfer di tangan aku. Dan aku baru inget tadi aku sempat pakai lip balm, walaupun itu udah aku hapus sebenarnya. Aku takutnya konsistensinya jadi berubah, so nanti kita akan tes untuk transfer proofnya di shade yang kedua aja ya. Yang pasti untuk shade 02 Classy, nih warna pinkish keunguannya cakep ya, masih natural dan fresh. Jadi ini cocok untuk di neutral warm undertone karena kayak ngebuat makeup tuh kelihatan seger aja gitu. Kalau pakai warna yang seperti ini. Buat kalian pecinta warna pinkish keunguan wajib coba ya untuk shade 02 Classy. Oh ya, aku tadi lupa kasih tahu kalau untuk cara penggunaannya sendiri dia harus di shake-shake dulu ya. So tadi untuk yang pertama udah aku shake-shake, cuman aku balik. Sekarang untuk shade yang kedua ini aku shake dalam kondisi dia tidak aku balik seperti ini. Kali-kali aja ngefek ya.
karena memang tidak ada keterangan lengkapnya. Setelah udah di shake-shake sekitar 5 detik, aku juga bakal kasih tunjuk tadi aplikatornya ini. Menurut aku dia itu kayak ada sisi miringnya ya. Jadi ini aplikator yang aku suka karena akan ngebantu dalam membingkai bibir. Langsung aja ini shade 05 Peach Punch. Kalau dilihat tuh dia hint warnanya tuh kayak warna peachy, tapi ada sedikit percampuran brownish-nya. Itulah kenapa jadi kayak lebih kalem ya. Langsung akan aku pakai di bibir aku. Tuh kalau kalian bisa langsung lihat di swipe itu memang langsung kerasa efek lembabnya sih di bibir. Dan di sini sebenarnya pigmentasinya dia juga sudah bagus, tapi aku akan coba layer seperti apa. Kalau aku layer tuh dia kayak lebih glossy lagi sih penampakannya di bibir. Jadi bener-bener healthy lips gitu. Apalagi di warna Peach Punch ini tuh kayak percampuran peachy brown yang cakep banget. So cocok ya untuk natural sehari-hari, apalagi kalau kalian punya tipe kulit warm undertone kayak aku nih, seperti yang lagi aku pakai. Bener-bener secakep itu sih, dipakai sendiri udah oke. Terus sengaja banget sekarang aku mau tes untuk transfer proofnya. Jadi ini tadi udah aku pakai kan. Terus aku udah ngomong-ngomong mungkin kayak sekitar 5 menit udah lebih ya. So bakal langsung akan aku zoom aja nih. Kondisi bibir aku juga masih glossy yang shiny gitu. Langsung aja kan aku tap, cium di tangan aku lagi. Ternyata masih transfer dong. Ya, aku nggak ngerti lagi sih perlu nunggu berapa lama karena memang di ketentuannya juga nggak ada. Tapi menurut aku 5 menit lebih itu udah lumayan lama ya. Cuman dia masih transfer gitu di tangan. Nanti mungkin kalau pas aku mau tes ketahanan aku coba ya apakah dia bener-bener udah ngeset lagi. Karena kondisi bibir aku walaupun udah aku tap tuh kayak masih bagus-bagus aja sih. Sekarang aku akan bahas untuk lem yang lainnya. Dia menyebutkan Glide Smoothie on Lip. Waktu diaplikasikan di bibir memang dia tadi smooth ya. Tapi menurut aku bukan yang bener-bener buttery gitu. Jadi dia agak sedikit seret, mirip something yang Forever Stay lip glaze ya menurut aku. Dan secara penampakannya di bibir memang kayak mirip-mirip lip vinyl atau lip glaze gitu. Beda, bukan yang seperti lip gloss. Tapi ini kan lip lacquer ya. Kalau lip lacquer sejauh ini yang pernah aku coba tuh dari Makeover yang Xianchan. Itu dia lebih ke watery gel. Kalau ini teksturnya beda. Lebih ke creamy yang berasnya tuh lebih tebal dan berat waktu dipakai di bibir. Dan dia bilangnya juga non cracking. Kalau aku lihat di bibir aku memang smooth ya hasilnya. Bahkan untuk di garis-garis bibir aku juga menyamarkan. Karena kesannya bibir lebih lembab dan ngeplam. Dan ini setelah udah aku pakai lama, aku katupkan tuh dia masih agak sedikit lengket menurut aku ya. Aku nggak tahu mungkin nanti kalau dipakai lebih lama lagi kayak gimana akan aku update. Yang terakhir dia menyebutkannya long lasting. Ya, kita langsung akan buktikan aja nanti ya. Dan itu tadi ya untuk swatches 2 warna dari Ines Lip Lacquer yang udah aku coba. Kira-kira gimana nih dari keduanya? Ada nggak warna inceran kalian? Sebenarnya untuk keduanya aku sama-sama suka ya karena masih natural gitu dan nggak pucat. Aku rasa masih wearable dipakai di semua skin tone. Khususnya kalau misalnya warm undertone lebih cocok di Peach Punch-nya. Tapi kalau misalnya lebih ke neutral warm, kelas ini juga bakal cocok. Dan kesimpulannya, overall yang aku rasakan di bibir aku untuk Ines yang Everglow Lip Lacquer ini, sebenarnya dari segi teksturnya dia tuh creamy, lembab, udah gitu pigmented juga. Tapi memang berasanya agak berat dan setelah udah kayak gini pun masih sedikit lengket. Minusnya sih yang aku kurang suka adalah di wanginya. Karena bener-bener lumayan nusuk hidung gitu. Jadi kayak mengganggu sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya di awal pakai. Untuk harga 40 ribuan nanti kita akan lihat dulu nih ketahanannya seperti apa di bibir aku. Waktu aku pakai tes ketahanan, lengkapnya akan aku taruh di akhir video ya. So, pasti tonton videoku sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini udah lumayan lama ya karena tadi aku juga ngebuat mie sebelum untuk tes ketahanan dan ternyata waktu aku coba cium di tangan masih ada transfer tuh, tapi memang dia lebih minim. Habis itu aku pakai minum, jadi di sini aku minum kayak susu gitu yang dalam kaleng dan ternyata ya sesuai dugaan karena dia nggak transfer proof masih nempel ya di kalengnya. Sekarang aku langsung akan makan makanan yang cukup berminyak kayak di sini. Tadi aku buat mie yang sedap, spicy laksa. Ini enak sih menurut aku karena dia tuh gurih tapi pedes gitu dan berminyak pastinya. So seperti biasa aku gak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir. Nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya kayak gimana.
udah selesai makan, aku tap di tisu dulu ya, dan langsung akan aku zoom hasilnya seperti apa di bibir aku untuk lip lacquernya Ines. Jadi kalau aku lihat sih secara penampakannya nih, langsung dilihat aja, dia ini sudah cukup banyak hilang tuh, nyaris malah kayak nggak bersisa di bagian bawah bibir ya. Kalau di bagian atas masih ada sisa-sisa lah di pinggirannya, tapi di bagian tengahnya tuh langsung nggak ada untuk lip lacquernya. So ya, berarti untuk makan makanan yang berminyak ini kurang tahan lama. Tadi bahkan aku coba minum, dia juga masih transfer. Sebenarnya sih karena dia nggak ngeklaim transfer proof, so nggak masalah ya. Memang wajar untuk glossy lip yang lembab kayak gini dia masih transfer. Bahkan aku tuh sampai di beda hari ya, aku swipe di tangan aku dan ini aku biarkan aktivitas lumayan lama kayak sekitar 1 jam lebih, pas aku tap itu kayak masih transfer gitu. Berarti memang untuk lip lacquernya ini tidak transfer proof ya. Rada beda dengan lip lacquernya dari makeover karena memang secara teksturnya juga beda jenisnya. Jadi memang dia tuh fokusnya lebih ke melembabkan bibir dengan finish yang glossy. So ya, untuk harga 40 ribuan kalau kamu cari glossy lip yang dia bener-bener melembabkan bibir, mungkin kamu bisa cobain. Tapi kalau cari yang tahan lama, yes, ini bukan buat kamu. So buat aku sendiri sih ini belum bisa jadi favorit aku ya. Aku rada terganggu juga sama wanginya. Gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kamu untuk Ines yang lip lacquer ini cukup worth it nggak buat dicoba? Komen-komen di bawah.